Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali kita lanjutkan kisah dari buku warisan yang dituliskan oleh Mams Gibran Ayawibowo. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bagian berikutnya. Nessa mengucapkan sebuah mantra, Aciku Acian Sriwedari. Dan setelah mengucapkan mantra, Nessa meniupkan ke air dalam bak yang berhiaskan bunga staman sebanyak 3 kali. Saat prosesi mandi berlangsung secara bersamaan, Nyi Wedari melingkupi diri Nessa dengan cahaya kuning keemasan. Itu yang membuatnya semakin mempesona. Matahari sudah meninggi, terik menyelimuti kota itu, kota metropolitan yang menjanjikan sebuah kemewahan bagi siapapun yang tinggal. Namun, kemewahan itu hanya berpihak pada mereka yang beruntung saja. Sedangkan mereka yang gagal meraih kesuksesan harus menerima kenyataan pahit. Pilihan hanya 2, hengkang atau bertahan. Beruntunglah Nessa. Ia terlahir dari keluarga yang berada, namun minim kasih sayang dan pengawasan orang tua. Apalagi kedua orang tuanya sudah lama bercerai saat keluarganya masih utuh. Setiap hari rumah seperti neraka. Hanya pertengkaran mamah dan papanya yang menggema setiap hari. Nessa kecil sangat takut. Ia hanya bisa sembunyi di balik kamar. Setidaknya di sanalah tempat ternyamannya. Kini setelah Nessa dewasa, ia mengerti mengapa mamahnya bercerai dengan papahnya. Sebab papa sudah memiliki keluarga yang lain saat masih bersama-sama. Mama ingin berpisah, tetapi papa menolak. Ia inginkan mama, juga wanita itu. Laki-laki emang rakus. Itulah yang mengantarkan Nessa pada titik ini. Ia muak akan sebuah ikatan. Untuk apa berusaha payah menjaga perasaan? Pada satu hati, jika berujung pengkhianatan. Kini, orang tuanya masing-masing sudah memiliki kehidupan baru. Tinggallah Nessa sendiri. Bukan ia tidak mau menetap bersama mamahnya. Ayah tirinya terlanjur mencoreng luka yang sangat dalam. Saat masih duduk di sekolah menengah atas, Nessa mendapatkan perlakuan tak senonoh dari ayah tirinya. Bahkan kesuciannya direnggut paksa. Biadab. Berkali-kali ia dijamah ayah tirinya saat mamanya tidak di rumah. Ingin rasanya Nessa mengadukan ini pada sang mama, tetapi ancaman yang dilayangkan ayah tirinya mampu membungkam Nessa. Hingga saat ia tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita paruh baya di sosial medianya. Sebut saja Mami Susi. Ia adalah seorang mucikari. Mengingat dirinya sudah hina, maka tak ada salahnya jika tubuh hinanya ia tukar dengan rupiah. Daripada dinikmati secara cuma-cuma oleh laki-laki bejat itu. Perkenalannya dengan Mami Suci semakin intens, karena para pelanggan nampak tertarik dengan anak baru itu. Sore hari, selepas pulang sekolah, Nessa menjajakan tubuhnya. Rupiah pun mengalir deras di rekeningnya. Orang tuanya tidak pernah mempertanyakan mengapa ia pulang selalu malam. Lulus sekolah, ia mendaftarkan diri di sebuah universitas ternama di kota itu. Awalnya ia ingin berhenti menjadi perempuan seks komersial untuk lebih fokus pada pendidikan. Namun, sang mucikari tak henti menghubungi untuk kembali. Karena Nessa yang kecantikannya di atas rata-rata selalu dicari oleh laki-laki hidung belang. Hingga di suatu malam saat terlelap, tanpa ia sadari, ada sepasang mata liar mengamatinya. Dengan sigap ia diterkam kembali oleh ayah tirinya. Bahkan ia tak segan menerima kekerasan seksual. Lagi-lagi Nessa takut atas ancaman ayah tirinya.
Dengan berbekal uang hasil jual diri, ia memutuskan membeli unit apartemen tak jauh dari kampusnya. Disinilah ia sekarang. Ia berhasil lepas dari jerat ayah tirinya dan hidup bebas. Menjalani hidup dengan sesuka hati tanpa aturan atau ikatan. Apalagi semenjak ia berhasil mengambil buku keramat milik sepupunya, Mia. Semua sangat terasa mudah baginya. Gawainya tak pernah sepi dari bookingan. Pundi-pundi uang semakin banyak bertambah. Jadi untuk apa ia berusaha payah untuk kuliah jika dengan begini saja rupiah datang dengan sendirinya? Meskipun ia tahu ini salah. Tok 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 tok. Mia, ngapain lu kesini? Ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Nessa terkejut saat mengetahui siapa yang ada di balik pintu. Kenapa? Lu gak suka gue datengin? Oh, enggak kok, bukan itu. Ayo masuk. Nessa canggung. Oh iya, ini nyokap bawain brownies buat lu. Mia meletakkan sekotak kue di meja ruang tamu Nessa. Makasih ya. Nes, kenapa lu gak masuk kuliah lagi? Gue denger lo udah di DO ya. Udah males gue nih. 4 gue lihat buku-buku tebel. Lah, terus nyokap bokap lu gimana? Ya gak gimana-mana. Toh gue kuliah juga pakai duit gue sendiri kok, ucap Nessa tak suka. Nes, tempo hari waktu lo ke rumah, lo ada lihat buku gue gak? Tanya Mia penuh selidik. Buku yang mana? Gue gak lihat, kilah Nessa. Yakin? Kalaupun buku itu beneran ada di lo juga gak apa-apa. Itu buku Eyang Kakung. Lo kan sama cucu dia juga, jadi gak masalah buat gue, ucapnya enteng. Ia yakin betul Nessa tahu sesuatu tentang buku yang ia maksud. Tapi karena Mia tipikal orang yang malas berdebat, jadi Mia mengalah aja. Toh siapapun yang menyimpan buku itu sama-sama keturunan eyangnya. Apaan sih lo? Lo nuduh gue, Mi? Kagak, perasaan lo aja kali. Gak usah tersinggung juga, Nes. Masih ada yang mau dibahas gak? Gue sibuk. Gue mau siap-siap mengais rezeki, kata Nessa. Gak ada. Oke, well, gue pamit. Gue cuma mau ngingetin ya, berhati-hatilah dengan buku itu. Gue merasa buku itu ada yang gak beres. Mungkin buku itu bisa saja menguntungkan dan bisa juga merugikan. Kalau lo butuh apa-apa, gue dan keluarga gue siap bantu kapanpun lo butuh. Mia memeluk Nessa sebelum ia pergi. Entah mengapa nasihat Mia mampu menggetarkan hatinya. Gue pulang ya. Oke, bye. Mia tahu saat ini Nessa berada di jalan yang salah. Namun ia juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk berubah sesuai keinginannya. Biarlah waktu yang akan menegur sepupunya itu. Yang terpenting Mia dan keluarganya sudah menunjukkan empatinya. Sementara itu di hari lain, beberapa hari ini Nessa sepi job. Biasanya dalam sehari ia bisa melayani 2 hingga 4 pelanggan. Tapi sekarang satu pun ia tidak menerima notifikasi dari Mami Susi, pertanda bahwa bookingan masuk. Kalau biasanya ia akan berdiam diri di rumah sambil menunggu bookingan, kali ini Nessa berinisiatif untuk pergi ke rumah bordil milik Mami Susi. Ia ingin mencari sebab mengapa ia sepi job belakangan ini. Meskipun pundi-pundi rupiahnya masih menggunung, tetapi tak ada salahnya ia menimbunnya untuk biaya hidupnya sendiri. Seperti biasa, sore itu Nessa melakukan ritual mandinya seperti biasa. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun untuk pertama kalinya Nessa bertemu Nyi Wedari yang selama ini membantunya. Kamu siapa? Tanya Nessa pada sosok wanita ayu itu di pantulan cermin meja rias Nessa. Yang ditanya hanya termenung dengan senyuman yang sulit diartikan. Ketika Nessa berbalik arah, tidak ditemukan sosok ayu tersebut. Namun jika ia lihat dari cermin, bayangan itu terlihat nyata. Antara takut dan penasaran, ia kembali bertanya, "Kamu siapa? Mengapa kamu menggangguku?" "Apa? Mengganggu? Hai manusia, akulah yang membantumu,"
ucap wanita berkebaya kuning gading dengan hiasan bunga kantil yang melingkar di sanggulnya. Nampak sederhana, namun terlihat cantik dan anggun. Maksudmu? Aku Nyai Wedari. Akulah yang memberikan kecantikan dan kemolekan. Kamu yang memanggilku dan meminta kesaktianku dengan ritual yang kamu lakukan tempo hari. Apa kamu lupa? Dengan lugas Nyi Wedari menjelaskan. Perlahan, ia mendekati Nessa yang tengah duduk menatap cermin. Bukan cermin, lebih tepatnya memperhatikan sosok yang berada di dalam cermin tersebut. Jadi, selama ini berkat campur tanganmu, Nyi Wedari hanya mengangguk. Terima kasih Nyi, sambungnya. Nyi Wedari pun merubah menjadi cahaya kuning keemasan dan hilang di balik tubuh Nessa. Kecantikannya semakin terpancar dari dalam dirinya, tapi mengapa bisa ia sepi job? Ini yang harus Nessa cari tahu. Atau jangan-jangan tempat prostitusi Mami Suci sedang bermasalah? Entahlah. Malam itu, Nessa sudah rapi, cantik dan wangi. Ia akan bertandang ke markas Mami Susi dengan jeans dan atasan kaos ketat berlengan panjang, ditambah sepatu kets plus topi denim. Tidak ada yang menduga bahwa perempuan manis itu adalah penjajah kenikmatan bagi laki-laki yang kesepian. Nessa melajukan mobil sedan berwarna merah itu dengan kecepatan sedang. Sesampainya di sana, tidak banyak yang berubah dari tempat ini. Terakhir kali ia menginjakan kaki di sini saat ia tamat SMA. Kini, setelah ia mempunyai pamor tersendiri, ia cukup duduk manis dan beraktivitas seperti biasa, sambil menunggu panggilan sang mami untuk melayani pelanggan di suatu tempat. Cukup mencantumkan nominal, nama hotel, nomor kamar, dan nama pemakai jasanya. Nak, mami mana? Tanya Nessa pada salah satu anak buah Mami Susi. Ada di dalam, mau gue panggilin gak? Gak usah nak. Oh iya gimana? Rame gak? Ucap Nessa pada wanita berpikir kurang bahan bernama Sina itu. Spines, lu mah enak. Tinggal nunggu WhatsApp aja dari Mami langsung dapat pelanggan. Lah gue paling banter atau dua. Bahkan sering aja gak dapet. Apalagi semenjak ada anak baru. Makin sepi gue. Gue juga sama nak. Belakangan ini lama gak dapat duit dari om-om tajir, keluhnya. Apa karena anak baru itu juga? Kayak apa sih tampangnya tuh anak baru? Gue ke ruangan Mami dulu ya. Tanpa menunggu jawaban dari Sina, Nessa beranjak ke ruangan kerja sang mucikari. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Nessa langsung masuk dan mendapati seorang wanita muda sedang berbicara dengan Mami Susi. Sayang, tumben datang ke sini. Ayo sini duduk. Nessa pun duduk di bangku samping Mami Susi. Ini siapa, Mam? Tanya Nessa. Oh, Mami hampir lupa. Perkenalkan, ini Syamila. Dia anak baru Mami dari luar kota. Gimana? Cantik kan? Sekarang dia jadi primadona di sini. Padahal baru 2 minggu, tapi udah banyak pelanggan sampai antri. Ujar Mami Susi yang begitu membanggakan anak baru itu. Jadi dia yang bikin aku sama yang lain gak kebagian pelanggan, ucap Nessa sinis. Gak boleh gitu sayang, kita semua sama. Bagaimana permintaan pasar aja. Kamu juga dulu pas baru juga gitu, kebanjiran job kan? Mami Susi berusaha menenangkan. Nessa melirik Syamila sekilas. Dia memang cantik dan seksi, tapi entah mengapa kecantikan Syamila membuat Nessa merinding jika menatapnya. Entah apa yang membuatnya demikian. Ada yang aneh pada diri Syamila. Hai kak, aku Syamila. Maafkan aku ya jika keberadaan aku di sini membuat teman-teman yang lain merasa dirugikan. Tanpa diminta, Syamila memperkenalkan dirinya dan meminta maaf. Ada rasa aneh yang menjalar tangan Nessa saat keduanya berjabat tangan. Begitupun Syamila, ia juga merasakan hal sama seperti yang Nessa alami. Ya, sama-sama pelaku ya. Tanpa keduanya sadari itu adalah reaksi dari pertemuan aura Nessa dan aura Syamila.
Keduanya kan sama-sama pengguna susuk atau pengasihan, namun dari sumber yang berbeda. Hingga ada reaksi tertentu yang ditimbulkan. Nessa dengan ajiannya dan Syamila dengan berbagai susuk yang bersarang dalam tubuhnya. Tidak heran jika banyak pelanggan yang rela antri untuk bermalam dengan Syamila meskipun dengan tarif tinggi. Susuk dari tanah Pasundan itu sukses membuat Syamila digandrungi laki-laki yang haus seks. Kakek Syamila yang berprofesi sebagai dukun tentu ingin terbaik buat cucunya. Susuk berkhodam tinggi yang ia kenakan pada beberapa bagian tubuh Syamila. Karena rasa penasarannya sudah terjawab, ia pun pamit walau dengan hati kesal. Malam ini mata enggan terpejam memikirkan apa yang membuatnya merasakan hal aneh saat berjabat tangan dengan wanita di ruangan mami itu. Saat di tengah kebingungannya, tiba-tiba muncul asap kuning pekat lalu membentuk sosok Nyi Wedari. "Ada apa? Aku merasakan kegaduhan dalam pikiranmu," ucap Nyi Wedari yang duduk di tepi ranjang Nessa. "Entahlah Nyi, saya sendiri tidak tahu apa yang membuatku resah seperti ini. Kamu tahu, wanita yang kamu temui itu bukan wanita biasa. Ia adalah salah satu cucu dari dukun tersohor di daerahnya. Dia memiliki banyak peliharaan. Dulu dia juga berusaha menaklukkanku untuk jadi peliharaannya, namun gagal. Itu bukan tandinganku." "Lalu saya harus bagaimana, Nyi?" tanya Nessa. Di saat bersamaan Nyi Wedari mengeluarkan salah satu bunga kantil yang melingkar menghiasi sanggulnya. "Kamu tahu mengapa dukun ini inginkan aku untuk jadi pengikutnya?" Nessa pun menggeleng cepat. "Karena ini. Dia tahu aku memiliki kekuatan tinggi dalam urusan susuk atau pemikat. Kantil inilah yang dia incar," ucap Nyi Wedari sambil memperhatikan bunga kantil yang diapit kedua jarinya. "Siapa saja yang menggunakan pelet kembang kantil, ia akan lebih menarik dari sebelumnya. Siapapun mata yang memandang akan takluk pada pemakai susuk ini. Kantil ini mempunyai daya kekuatan maha dahsyat. Tidak hanya laki-laki, perempuan pun akan tunduk," sambungnya. "Wah, hebat banget," puji Nessa. "Apa kamu mau?" tanya Nyi Wedari. "Mau Nyi, aku mau banget," jawab Nessa antusias. "Tetapi ada harga yang harus kamu bayar." "Apa itu Nyi? Berapapun akan saya bayar." "Kamu pikir aku seperti manusia? Aku tidak butuh uangmu," ucap Nyi Wedari dengan tatapan tajam. Maaf Nyi. Aku hanya ingin kau menjadi pengikutku. Aku tidak akan menagihnya sekarang. Setelah ajalmu datang, aku akan menjemputmu. Mudah bukan? Nikmati apa yang bisa kamu nikmati sekarang. Semua manusia yang berjiwa akan mati juga, bukan? Benar juga, batin Nessa. Baik, aku setuju. Tutup matamu, Nessa. Dengan mengucapkan mantra, Nyi Wedari perlahan menempelkan sebuah bunga kantil pada dahi Nessa. Kantil itu mengeluarkan cahaya kuning keemasan, lalu menghilang di dahi Nessa. Bersamaan dengan raibnya bunga tersebut, kini kantilnya sudah menyatu dengan jiwa ragamu, ucap Nyi Sri Wedari. Malam pun tiba. Malam itu Nessa berencana untuk berkunjung kembali ke rumah prostitusi Mami Susi. Ia ingin membuktikan seberapa besar kekuatan susuk kantil milik Nyi Wedari. Cukup riasan tipis natural dan busana yang tidak terlalu terbuka, namun tak mengurangi kecantikan yang dimilikinya. Dan benar saja, sesaat setelah menginjakan kaki di parkiran, semua mata tertuju padanya. Tak terkecuali para wanita yang seprofesi dengannya. Mereka tercengang melihat kecantikan Nessa. Ya ampun sayang, kok mau datang gak bilang Mami dulu? Tanya Mami Susi ramah. Kenapa? Mami gak suka? Jawabnya sinis. Kini keduanya duduk di sofa yang sama. Terlihat semua memandang Nessa, termasuk laki-laki hidung belang yang sudah menggandeng wanitanya. Dan penari erotis yang setiap malam memamerkan tubuhnya kini tak dihiraukan oleh pengunjung.
Mereka lebih fokus memandang Nessa dengan tatapan mesum mereka. "Mam, malam ini aku mau menggantikan Sinta," pinta Nessa menunjuk sang penari erotis di atas panggung kecil dengan tiang sebagai pelengkap. Iya sayang." Mami bergegas ke belakang panggung dan memberi aba-aba pada Sinta. "Ada apa, Mam?" "Kamu malam ini sampai sini saja. Anak buah Mami yang lain mau nari. Malam ini saja kok," bujuknya. "Baiklah." Dengan kesal Sinta turun panggung. Itu artinya rupiah yang ia raup malam ini tidaklah banyak seperti biasa. Nessa mengikuti Mami Susi dari belakang. Sinta nampak geram melihat Nessa yang senyum-senyum padanya. Ternyata dia yang telah menikung rezekinya. Dengan sengaja Sinta menabrak Nessa. Pakai mata dong kalau jalan," tegurnya. "Oh kena ya? Sorry," jawab Sinta setengah mengejek. Sinta pun berlalu ke arah ruang ganti. Nessa sudah berdiri di atas panggung dengan musik yang menghentak serta lampu kelap-kelip. Perlahan Nessa membuka blus yang sedari tadi membalut tubuhnya. Semua mata pengunjung hampir lompat dari tempatnya. Bagaimana tidak? Nessa yang berpakaian ala Catwoman hingga nampak lekuk indah tubuh Nessa dan beberapa bagian sensitif lainnya. Perlahan Nessa menari mengikuti alunan sang DJ. Semua laki-laki berusaha mendekati panggung, tak terkecuali Pak Hadi, bos batubara, yang tengah menikmati minumannya bersama Syamila. Syamila nampak kesal. Selama bekerja di tempat ini belum pernah ia dikacangin seperti ini. Ia selalu jadi rebutan dengan tarif yang fantastis. Maka dari itu hanya bos-bos besarlah yang mampu membooking Syamila. Pak Hadi sangat antusias menikmati tarian Nessa. Tak butuh waktu lama Pak Hadi lantas menemui Mami Susi untuk meminta Nessa segera turun dan menemaninya malam ini menggantikan Syamila. "Nggak bisa gitu Om. Dari awal Om udah memesan Syamila," kilah Mami Susi. "Saya bayar 2 kali lipat," tawar Pak Hadi. Mami Susi berpikir sejenak lalu beranjak memanggil Nessa. Jika bos besar itu benar-benar memberikan harga 2 kali lipat, tentu komisinya 2 kali lipat pula, batinya. Apa Mam? Apa?" tanya Nessa dengan keringat yang menghiasi tubuh langsing itu, menambah kesan erotisnya. "Ada bos besar mau sama kamu," ucap Mami Susi. Aku sedang tidak berselera," tolaknya. "Aduh jangan gitu dong, ini duitnya gede. Sebenarnya dia pelanggan tetapnya Syamila, tapi setelah lihat kamu barusan, dia jadinya mau sama kamu," terang Mami Susi. "Mau ya? Kalau kamu gak mau nanti dia kecewa, terus gak jadi langganan Mami lagi," sambungnya. Mendengar nama Syamila, Nessa kembali mengingat siapa penyebab ia sepi job. Jika ia mengambil langganan Syamila yang bos besar itu, pasti dia akan turun pamor perlahan-lahan. "Aku harus jadi yang nomor 1 lagi di sini," batin Nessa. "Oke Mam, aku mau." Segera Nessa mengenakan blus hitamnya yang kembali dan mengikuti Mami Susi untuk menemui Pak Hadi. Wah, kamu memang sangat cantik dan juga menggoda," ucap Pak Hadi dengan kerlingan mata genitnya. Om bisa saja," ucap Mami Susi. "Sini sayang, sini." Pak Hadi menepuk pahanya sebagai pertanda agar Nessa duduk di pangkuannya. Dengan senyum simpul, Nessa menghampiri laki-laki yang berumur setengah abad itu. Keduanya bercengkrama dan sesekali tertawa. Entah menertawakan apa. Tanpa mereka sadari, ada sepasang mata mengawasi mereka. "Ini tak bisa dibiarkan," gumam Syamila yang mengawasi mereka dari kejauhan dan berlalu dengan kesal. "Om sudah gak tahan. Ayo," ajaknya dengan lembut. Nessa hanya mengangguk pelan dan keduanya pun naik ke lantai 2. Di sana ada beberapa kamar yang telah disediakan dengan tarif yang berbeda-beda sesuai fasilitas. Pertarungan pun dimulai, tapi sensor. Singkat cerita, setelahnya Pak Hadi nampak sangat puas akan servis dari Nessa. Belum pernah sebelumnya Pak Hadi merasakan sensasi yang entah apa itu dari para wanita yang pernah dipakainya. "Sayang, kamu hebat," puji Pak Hadi. "Masa sih?" balas Nessa yang masih mengatur nafasnya. Lalu ia bangkit untuk membersihkan diri. "Bagaimana kalau kamu jadi simpanan aku saja? Aku akan mencukupi kebutuhan kamu, dan kamu gak perlu jadi seperti ini lagi."
Ucap Hadi setelah keduanya sama-sama sudah rapi dan duduk di sofa empuk, ditemani wine di meja kecil. Aku pikir-pikir dulu om, ucapnya singkat. Keesokan harinya, chat dari Mami datang di WhatsApp-nya. Sayang, kamu akan kebanjiran order. Seperti apa yang kamu inginkan waktu itu? Seperti itu chat dari Mami Susi. Mami pasang tarif 50 juta, tapi sepertinya mereka tidak keberatan. Gimana? Nesa, jika kamu sudah melihat pesan Mami tolong balas ya. Ternyata ucapan makhluk itu benar, batin Nesa setelah membaca chat tersebut. Oke, Mami atur saja, balasnya. Ketika akan merebahkan diri, tiba-tiba tercium aroma bunga kantil. Aroma ini sudah tak asing lagi baginya. Jika sudah seperti ini, bisa dipastikan Nyi Wedari akan muncul. Dan benar saja, Nyi Wedari kini tengah duduk di kursi kecil depan meja riasnya. Bagaimana? Kamu sudah membuktikannya, bukan? Ucap Nyi Wedari. Benar, Nyai. Kini cucu dukun itu menjadi sepi peminat. Tapi ingat, kamu harus bersiap saat aku meminta hakku. Tukas Nyi Wedari. Kamu tenang saja. Hidup aku masih lama. Lagi pula kan kamu bilang akan memintanya setelah aku wafat, kata Nesangku. Nesa tidak tahu kapan ajal menjemput. Yang ada di pikirannya hanya kesenangan duniawi saja. Tak pernah terpikirkan apa yang akan menimpanya setelah kematian. Sesungguhnya jika ia tahu bagaimana pedihnya menjadi budak di alam siluman, mungkin dengan cepat Nesa melepas susuk itu dan bertaubat. Tetapi sebagai manusia yang berpikiran dangkal, tentu hal semacam ini sama sekali tidak ia bayangkan. Astagfirullahaladzim. Sekarang hari-hari Nesa tak luput dari lendir laki-laki penikmat selangkangan. Pundi-pundi rupiah semakin banyak bertambah. Dari pria muda hingga tua mengantri untuk menikmati tubuhnya dengan kocek yang tidak sedikit. Sebagian dari mereka banyak yang datang lagi dan lagi. Bahkan apartemen sering dijadikan tempatnya melayani pelanggan. Mulai ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tentunya kamar menjadi spot yang memuaskan para tamu. Semakin hari kecantikan Nesa semakin bertambah. Tak lupa bertambah pula dosa yang Nesa kumpulkan. Astagfirullah. Sementara itu, di tanah kelahiran Syamila, perempuan muda itu tengah mengadu pada kakeknya dengan sesenggukan. Ia menceritakan seluruh kesedihannya. Sang kakek pun merasa geram. Kita eksekusi malam nanti, kata kakek tersebut.